Kita belajar terus dengan banyak negara, terutama belajar kepada negara yang berniat mendominasi dunia seperti Rusia, Amerika, Tiongkok, Turki, Inggris, Perancis, dan Israel. Kita semua tahu sejak awal peradaban manusia modern, bergiliran dunia dikuasai oleh sebuah bangsa atau negara, diawali oleh kerajaan Romawi, kemudian Mongol, kemudian Inggris Raya di abad pertengahan hingga Perang Dunia Kedua. Dan sejak Perang Dunia Kedua hingga saat ini, Amerika masih menjadi pengendalinya. Setidaknya dengan soft power yaitu dolar yang dipakai lebih dari 70% transaksi antar negara di dunia saat ini. Amerika untuk mendominasi dunia dalam New World Order sudah mendapat tantangan banyak sejak awalnya, yaitu sejak Perang Dunia Kedua. Ditantang Uni Soviet dengan perang dinginnya yang pada akhirnya dimenangkan Amerika dengan runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991. Kemudian sejak tahun 2008, Amerika mulai ditantang oleh Tiongkok di dalam pendominasian dunia, setidaknya secara ekonomi, di mana banyak negara yang mulai dikendalikan oleh Tiongkok pada saat itu. Di mana negara-negara di bawah pengaruh Tiongkok tersebut mulai berani mengatakan, kami tidak perlu Amerika lagi. Yang puncaknya di tahun 2017, perang dagang dua negara dimulai. Kemudian sejak saat itu, persaingan keduanya mulai di mana-mana dan kemana-mana. Eskalasi persaingan awalnya dagang kemudian ke langkah militer di tahun 2022 ini menarik untuk diperhatikan, dan sebagai negara, Indonesia harus selalu mewaspadai efeknya dan punya langkah antisipatif. Apa bukti ketegangan Amerika Tiongkok ke arah militer? Sebuah fakta pada Shangri-La Dialog beberapa saat yang lalu di Singapura, Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe agaknya sudah tidak basa-basa lagi menantang Amerika dalam hal militer tentunya, yaitu dalam urusan Taiwan. Menhan Tiongkok tersebut berkata dengan kalimat, kalau Taiwan menyatakan kemerdekaannya, itulah masa Tiongkok akan menyerbu Taiwan, dan siapapun yang membela Taiwan akan kami libas. Ini pernyataan sangar bin berani. Saat ini dunia sedang menganalisa pernyataan tersebut karena hal itu ibarat melemparkan air dari gelas ke muka Amerika secara langsung. Beranikah Amerika bertindak membela Taiwan? Ada dua hal yang akan kita diskusikan dalam video narasi kali ini, yaitu kemunafikan Amerika dan strategi Tiongkok mendominasi dunia. Kita ke Amerika terlebih dahulu. Ketika Joe Biden terpilih menjadi presiden Amerika, platform kampanyenya adalah Reviving America atau menghidupkan kembali Amerika, yaitu semangat keamerikaannya dibangun. Dimana kita tahu Amerika punya propaganda sebagai negara yang disebut land of opportunity, land of the brave, land of freedom. Dan hal itulah platform kampanye Biden yang mau dihidupkan kembali semangat keamerikaannya tersebut. Terlihat mulia ya janji kampanyenya. Biden mengatakan Amerika kembali seperti yang dulu. Setahun kemudian kita tahu maksudnya Biden. Amerika kembali menembaki anak-anak di sekolahan. Amerika kembali memasuki masa teror bersenjata. Amerika kembali mengkhianati teman-temannya. Amerika kembali mengkhianati sekutunya. Dan semua ini terjadi di bawah administrasi Joe Biden. Kita mulai dengan teror bersenjata di mana ada 13 kejadian dalam waktu kurang dari 3 bulan di Amerika yang membunuh anak sekolahan. Kejadian di pesta kelulusan, kejadian di kelas, kejadian di ruang makan, kejadian di depan sekolah, juga di tempat umum seperti kafe, tempat yang seharusnya menjadi tempat aman bagi publik, di tempat dikatakan land of freedom, di mana-mana orang dengan senjata ternyata saat ini bisa menembaki orang lain dengan bebas. Itukah yang dimaksud dengan reviving Amerika? Pastinya kita tidak bisa menyalahkan Biden mengenai orang gila atau psikopat, namun kita salahkan Biden urusan senjata yang dengan bebas bisa dimiliki siapapun di dalam negeri Amerika. Di tahun 2022 ini saja sudah terjadi 246 kali penembakan ke arah massa yang brutal. Ingat loh ya, ini masih bulan Juni, alias setiap hari ada penembakan di Amerika saat ini. Dan bagaimana Biden bisa menjelaskan hal ini? Kepala negara macam apa Biden itu? Di dalam negeri Biden lagi dicemooh, sehingga untuk mendapatkan simpati Biden membangun diplomasi ke luar negeri. Ternyata sama saja, Amerika dicampakkan oleh negara-negara tetangganya. Amerika saat ini sedang mengadakan summit atau pertemuan tingkat tinggi, The Summit of Americas, yaitu kelompok negara-negara benua Amerika, OAS, The Organization of American States. OAS terdiri dari 34 negara benua Amerika, mulai dari Kanada hingga selatan Argentina. Ternyata pertemuan tersebut dianggap sebelah mata oleh banyak negara benua Amerika lainnya karena Amerika dianggap egois dan tidak korporatif. Meksiko, tetangga yang nempel pagar Amerika, tidak hadir,
tidak mengirimkan kepala negaranya, hanya mengirimkan menlunya saja. Summit ini pertama kalinya bagi Amerika menjadi tuan rumah sejak summit tahun 1994. Ketidakhadiran Meksiko adalah pukulan telak bagi Amerika karena setelah Amerika, Meksiko adalah negara terbesar kedua ekonominya di benua Amerika tersebut. Selain pemimpin Meksiko tidak hadir, pemimpin negara lain pun banyak yang tidak hadir seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador tidak hadir juga. Jadi apa penjelasannya atas boikot? Pemimpin negara-negara tersebut tidak hadir. Di antara ketidakhadiran karena boikot, ada 3 negara benua Amerika yang tidak diundang di Summit of Americas, yaitu Venezuela, Kuba, dan Nicaragua, dengan alasan ketiga negara tersebut tidak diundang karena tidak menerapkan demokrasi di negara masing-masing dan Amerika tidak mau berhubungan dengan mereka. Ketika mengatakan tidak mau berhubungan dengan negara yang tidak demokrasi, Amerika ternyata di hadapan dengan Tiongkok beda. Amerika ciut, tidak bisa apa-apa. Tiongkok bukan negara demokrasi, tapi merupakan mitra dagang terbesar Amerika. Jadi kalau melihat Amerika sok-sokan menekan negara Amerika lainnya yang tidak demokrasi, ya Tiongkok ambil peluang. Tiongkok menjadikan mereka mitra dagang, di mana minyak Venezuela misalnya diambil semua oleh Tiongkok. Di negara-negara yang tidak hadir di Summit of America, baik karena boikot atau tidak diundang, semuanya adalah mitranya Tiongkok, mitra dagang dan bisnisnya Tiongkok, terbesar bahkan. Dengan semua peristiwa tersebut, Biden harus memperbaiki Amerika dalam dan luar negerinya. Namun di luar negeri, tanpa Meksiko yang sudah diambil Tiongkok, kemungkinan kecil Amerika bisa berjaya kembali. Sahabat, inilah masa kita memahami dan mengambil peluang berdaulat, sebuah informasi dan peluang bagi mereka yang paham bernegara.